Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke kimia, yaitu pertemuan ke-18 ya, 17. Nah, karena pertemuan 18 besok kita akan mengikuti UH. Jadi tolong nak, untuk nilai-nilai psikologinya yang Ibu upload melalui wali kelas yang masih kosong, nah itu mau diapain itu? Ya, tolonglah nak ya, diakses, karena walaupun nilainya rendah, tetapi kan nanti tetap ada perbaikan nilai. Daripada tidak mengakses sama sekali, itu lebih parah, kosong nilainya. Nah, itu bagaimana? Maka, tapi berasa yang hadir di live teaching ini selalu mengasah psikologi, ya. Yang nggak hadir di live teaching lah yang diragukan. Di live teaching nggak bisa hadir, di psikologi juga tidak. Nah, jadi wallahu alam lah Nana ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya pelajaran yang lebih mudah untuk dikuasai. Silahkan berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan share review materi kita hari ini. Nah, ini dia. Gimana? Udah kelihatan slide-nya, Nak? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke, sudah. Nah, jadi pada hari ini pokok bahasan yang akan kita review adalah tata nama senyawa, persamaan reaksi, dan hukum dasar kimia. Ya, oke. Nah, ini ada termasuk di KD 10, KD 310 maksudnya. Oke, jadi ada 3 submateri. Nah, Ibu rasa kalau kalian yang rutin mengikuti live teaching dari awal tata nama, persamaan reaksi, hukum dasar, maka sangat gampang mengikuti pembahasan soal untuk persiapan UH 3 kita hari ini, ya. Oke, baiklah langsung saja. Nah, ini ada soal mengenai materi apa nih? Ayo, ada yang tahu? Halo. Pembakaran sempurna gas asetilen dapat ditulis sebagai berikut. Nah, C2H2 blank 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 menghasilkan CO2 ditambah bla 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 bla. Reaksinya belum setara. Oke, berarti ini materinya dulu. Materinya persamaan apa ya? Udah dibuat ya. Persamaan reaksi, Mem. Udah Ibu bilang tadi ya, persamaan reaksi. Oke, maka langsung saja. Kalian supaya cepat pakai cara langsung. Oke ya, jangan ada lagi yang menggunakan cara tidak langsung kecuali udah mampet, udah buntu, nggak tahu lagi. Panjang kali reaksinya, Bu. Nah, boleh cara tidak langsung. Maka kita buat aja reaksinya C2H2 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke, langsung aja nih. Atom yang mana yang akan kita setarakan dulu? C, Mem. C. Oke, C di sini 2, maka di sini juga 2. Halo, suaranya. 1, Mem. 1. Iya, jumlahnya 1. Mem. Ya, supaya setara dikali 2. Oke. Next, siapa lagi? H, Mem. H. Hanya di sini 2. Di sini 2. Udah pas. Jadi yang kita tinggal setarakan adalah atom O, Mem. O. Oke. O-nya yang kita hitung adalah yang di sebelah kanan dulu karena dia yang terbanyak. Yang kiri tinggal menyesuaikan. Oke, berapa sih yang kanan, Nak? Hitung secara 3, Mem. 3, Mem. 5, Mem. 5, Mem. Lihat dikalikan. 5, Mem. Indeks dikalikan angka yang di depan 4 dan yang ini 1, maka 5. Nah, 2 kali berapa supaya 5? Ayo. 5/2, Mem. 5/2. Nah, kalau dia koefisien, boleh dia berupa pecahan. Maka kalau angkanya ganjil, kalian tinggal per 2. Tapi kalau dia genap, diapain? Dibagi dengan 2. Oke. Karena biasanya sebaik-baiknya koefisien itu tidak boleh pecahan, maka hilangkan pecahannya. Supaya hilang, ini sama-sama dikali dengan 2, Mem. 2. Maka perbandingannya adalah 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah dengan berapa? 2H2O, Mem. 2H2O, Mem. Yang ditanyakan adalah perbandingan C2H2 banding O2. Maka jawabannya apa? 2/5, Mem. Yes, good. Benar sekali.
So the answer is E. Sampai sini paham? Paham, Mem. Paham. Ini masih reaksi yang sederhana, Nak. Ketika nanti kalian jumpa reaksi yang A, misalkan dia ada 5 reaksinya. Tua, gapat, nah ada 5 zatnya. Oke, kalian harus bisa latihan. Makanya Ibu bilang, lancar kaji karena diulang, sama dengan ilmu yang lainnya. Lancar dia bahas soal karena sering latihan. Oke. Nah, ini kalau soal yang nomor 2 ini bagaimana? Nah, ini juga materi persamaan reaksi, tetapi dia dalam bentuk soal cerita, artinya dari soal cerita kalian harus bisa menyimpulkan zat ini apa rumus kimianya. Ya, harus tahu. Oke. Karbid atau kalsium karbida. Nah, itu dulu. Kalsium itu apa unsurnya? Ca, Mem. CA, Mem. Oke, sebenarnya ini nama dagang ya, karbid. Jadi nggak mungkin kalsium karbida itu kalau kita lihat option, nah option ya Nak ya. Nah, nggak mungkin hanya Ca aja kan, karena kalau Ca aja itu namanya kalsium. Nah, sedangkan ini kan kalsium karbida pasti ada atom yang lain. CaO mungkin nggak? Tidak, Mem. Tidak, kalau CaO itu namanya apa Nak? Kalsium Oksida, Mem. Oksida. Ya. Oksida. Oke, B sama C nggak mungkin. Nah, sekarang yang D. CaC. Mungkin nggak? Mungkin, Mem. Mungkin ya. Ini kan kita bicaranya kalau kalian tidak tahu. Nah, sekarang kan udah tahu bahwasanya kalsium karbida itu adalah CaC2. Nah, kalau C2H2 nggak mungkin juga ya. Biasanya nama dagang itu ada hubungannya sama atomnya. Karbid berarti di sini ada unsur-unsur karbon. Nggak mungkin hidrogen ke karbid itu nyambungnya apa ya kan? Maka kemungkinan jawabannya adalah D. Namun kita teruskan yang mempunyai padatan putih. Nah, padatan itu berarti wujudnya apa? S solid, Mem. Iya, solid, harus tahu ya. Oke, udah benar. Kemudian dihasilkan dari pemanasan kalsium oksida. Nah, sekarang udah berubah arah soalnya. Ternyata karbidnya dihasilkan. Bisa jadi karbidnya di sebelah kanan atau kiri kalau dihasilkan. Yuk, karbid Kanan. dihasilkan. Iya kanan. Kanan, Mem. Bisa jadi Kanan, Mem. CaC2-nya adalah di kanan. Nah, dihasilkan dari apa, Nak? Dari pemanasan kalsium oksida. Nah, apa kalsium oksida? Ca, CaO, Mem. ya, CaO dan karbon. Karbon itu adalah C, Mem. C. Nah, maka ini reaksinya. Nah, dalam tanur listrik dengan hasil samping gas karbon dioksida. Hasil samping berarti letaknya di mana, Nak? Di kiri atau di kanan? Kanan, Mem. Iya, hasil samping. Nah, karbon dioksida. Berarti ini reaksinya. Nah, maka kalau kita mau menguraikan soal seperti ini, membacanya harus tuntas. Ternyata karbid ini dihasilkan dari pemanasan bla 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 bla, berarti dia di belah kanan. Dan hasil sampingnya gas karbon dioksida, berarti dia di kanan. Nah, dihasilkan dari apa? Dari kalsium oksida dan karbon. Nah, selanjutnya tinggal mengacu ke reaksi. Maka reaksinya ada di option yang mana? C, Mem. Iya, C jawabannya ya. Nah, ini bedanya tinggal menyetarakan reaksi aja, tinggal nambah koefisien. Oke, paham? Paham, Paham, Mem. Paham. Nah, kalau kalian nanti ujian nasional, soal seperti ini wajib masuk, Nak. Iya, wajib masuk. Ya, dari soal cerita harus bisa buat reaksi loh. Maka kuncinya adalah baca soal sampai tuntas dulu, baru coba dikerjakan. Jangan setengah-setengah di awal. Nah, ternyata dia dihasilkan kan, bukan reaksinya yang ini tadi. Oke, paham ya? Nah, next nomor 3. Lihat, padatan Fe2SO4 3 kali apabila terionisasi menjadi. Nah, ini soalnya juga ada di sangat-sangat mirip sekali Nak ya dengan soal ujian kita harian besok. Lihat, Ibu akan terangkan dulu. Fe2SO4 3 kali ini. Fe2, 2 ini menyatakan apa, Nak? Menyatakan jumlah atom
Fe. Fe. Ya. Mem. Jadi kalau ada AX, BY, lihat. Nah, ini kalau mereka diionisasikan jadinya A pangkat Y positif ditambah B pangkat X negatif. Artinya X ini adalah muatan si B dan Y ini muatan si A. Namun karena jumlah A di sini sebanyak X, maka koefisien AX. Karena jumlah Y di sini B di sini sebanyak Y, maka koefisien Y itu B itu Y. Paham? Paham, mem. Oke, sekarang di sini. Nah, Fe jumlahnya 2. Berarti 2 ini menyatakan muatan siapa, Nak? SO4, mem. Ya, muatan SO4. Sedangkan SO4 jumlahnya secara keseluruhan 3. Maka 3 ini menyatakan muatan siapa? Fe, mem. Oke, next kita coba uraikan. Sehingga Fe2 SO4 3 kali kalau kita ionkan. Nah, ini jangan kita buat dulu koefisiennya ya, langsung aja masing-masing kita buat dulu muatannya. Fe berapa muatannya, Nak? 3 positif, mem. Iya, bagus. SO4 2 negatif, mem. iya, sedangkan koefisiennya di sini 2, mem. 2, mem. iya, karena jumlahnya di sini 2. Sedangkan SO4 di sini koefisiennya 3, mem. iya, bagus. Berarti udah paham ya. Nah, angka yang di dalam akan sama dengan yang di dalam. Yang di luar akan sama dengan yang di luar. Itu aja lihat cara pengecekannya kalau dia masih ragu ya. Bisa, Nak ya? Oke, biar kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ini ada soal tata nama. Oke. Tabel berikut menyatakan tentang rumus kimia dan nama senyawanya. Oke, rumus kimianya ini, nama senyawanya ini. Pasangan yang benar antara si rumus dengan si nama. Oke, sekarang Ibu cek. Ingat ya tata nama ya. Bedakan tata nama ketika dia logam dengan non-logam dan tata nama sesama non-logam. Nah, masih ingat nggak? Oke, sekarang Ibu flashback dulu sedikit. Kalau dia logam dengan non-logam, contohnya Ibu ambil NaCl. Kan namanya gimana? Natrium klorida, mem. Klorida, mem. Langsung nama logam ditambah dengan nama non-logam kasih akhiran ida. Terus sesama non-logam, misalkan apa ya? CO2. Nah, ini namanya apa? Karbon dioksida, mem. Iya, mem. Karbon dioksida. Nah, lihat perbedaannya ada di awalan. Maka di sini pakai kata awalan yang menyatakan jumlah atomnya. Kecuali apabila di sini jumlah atom yang pertama itu 1, tidak boleh kasih mono. Mono itu hanya berlaku untuk yang atom berikutnya. Paham? Paham, mem. Next, yang nomor 1. SO3 namanya belerang trioksida. Benar salah? Benar, mem. Mem. Oke. Next, A2O namanya dinatrium oksida. Benar apa salah? Salah, mem. Salah. Oke. Fe2O besi 2 oksida. Benar salah? Salah, mem. Benar. Benar salah. Salah, mem. Salah, Oke. mem. Kenapa salah? Lihat, Nak. Tidak Tata pakai nama mono. logam itu terbagi 2. Ada logam golongan utama. Ya, ini logam golongan utama nih, golongan A ya. Ada logam golongan transisi atau B. Nah, contohnya siapa? Ya, si besi. Besi itu kan golongan B. Berarti kalau dia besi, misalkan FeO. Nah, ini namanya apa? Langsung sebutkan nama logamnya besi. Kemudian apa, Nak? Buka kurung bilox. Berapa bilox besi di sini, Nak? 2, mem. 2. Oh, negatif 2. Berarti besi positif 2. 2, besi 2, oksida. Nah, ini harus kalian ingat. Ya, untuk tata nama logam dan logam itu terbagi 2 loh. Ada yang utama, ada yang dia transisi. Kalau utama, langsung saja. Nama logam, tambah nama non-logam, kasih akhiran ida. Tapi kalau dia logam transisi, nama logamnya, buka kurung biloxnya, kasih akhiran ida. Paham? Paham, mem. Maka benar atau salah?
Benar, mem. Mem. Ya, oke. 4. MgO, magnesium 2 oksida. Benar salah? Salah, mem. Salah, seharusnya apa, Nak? Magnesium oksida, mem. Iya, seharusnya tidak ada ini ya kan? Oke, maka ini juga salah. Nah, PCl5, fosfor klorida. Salah, mem. Salah, mem. Salah, seharusnya Fosfor iya, pentaklorida. pentaklorida. Maka jawaban yang benar adalah nomor 1 dan 3. So the answer is B. B. Paham? Paham, mem. Oke. Kita lanjut. Nah, ini wah masih banyak soalnya. Nah, sementara waktu kita masih 13 menit lagi. Oke, kita main cepat aja ya. Nah, ini udah masuk hukum kimia nih. Sebanyak 24 gram batu pualam. Batu pualam dalam reaksi ini kira-kira apa? CaCO? 3 kan batu pualam. Direaksikan dengan asam klorida 36 gram. Maka massa hasil senyawanya adalah, oke, kalau kalian lihat ini hukum apa, Nak? Hukum kekekalan Massa. Ingat, massa sebelum dia reaksi itu harus sama dengan massa sesudah. Sesudah. Nah, maka kalau dijumlahkan massa sebelumnya berapa ini? 60. 60. Berarti massa sesudahnya harus sama dengan 60. 60. Paham? Paham, mem. Paham, mem. Oke. Kalau soal seperti ini, Nak, tolong diingat ya. Polanya itu kan ini. Ya. Oke. Lain halnya dengan seperti ini. Nah, coba kita lihat. Ini soalnya udah ke hukum yang lain. Apabila perbandingan massa A dan zat B, perbandingan A banding B ya dalam senyawa AB 2:1. Berarti dikatanya A banding B itu sama dengan 2:1. Suaranya, Pak. Pada suatu reaksi terdapat zat A. Nah, katanya A itu adalah 5 gram dan B adalah 7 gram. Maka setelah reaksi berlangsung, oke, apakah B-nya habis, apakah AB-nya berapa? Nah, soal seperti ini yang kalian masih bingung pastinya. Maka kita buat pembahasannya. A bereaksi dengan B karena katanya menghasilkan AB. Pada awalnya, oke, mula-mula Ibu buat di sini ya. Pada saat mula-mula. Nah, pada saat bereaksi berapa? Dan pada saat sisa nanti tinggal berapa? Oke, lihat. Pada saat mula-mula si A berapa gram? 5, mem. 5, mem. B 7 gram, ya kan, Nak? Nah, kita kan nggak tahu nih, yang A apakah dia bereaksinya habis atau sisa, yang B juga begitu. Nah, caranya adalah yang udah Ibu kasih tahu kemarin, untuk menghitung A yang bereaksi adalah bagaimana, Nak? Perbandingan A per perbandingan B. Berarti 2:1. 1, mem. Dikalikan dengan massa siapa? Massa kawannya, yaitu massa si B. Berapa massa B, Nak? 7. Nah, ini cara pengerjaannya diingat ya, maka dia 14 gram. Sedangkan untuk mencari B yang bereaksi sama, yaitu perbandingan B per perbandingan A. Berapa, Nak? 1/2. Iya, dikali Mem. dengan massa siapa? Dikali si A, mem. Iya, 5. Maka berapa nih, Nak? 5 mem. 2,5. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, kita lihat ya. Kan si A cuma 5 gram secara teori, tapi secara teori yang bereaksi 14 gram, nggak masuk akal. Artinya apa, Nak? Habis. Apabila jumlah yang kalian dapatkan secara teori pada saat bereaksi jumlahnya lebih besar dibandingkan pada masa awalnya, artinya dia habis. Kalau habis berarti yang bereaksi juga berapa, Nak? 5. 5 mem. Iya, 5 gram. Nah, sedangkan ini awalnya 7, bereaksi 2,5, ya udah masih lebih kecil, berarti artinya dia sisa. Sisa berapa? 4,5, mem. Yes, good. 4,5. Nah, dari sini kalian bisa tentukan berapa AB yang terbentuk. Jumlahkan massa awalnya berapa mereka, Nak?
12 12. gram. Di akhir reaksi, nah B 4,5. Berarti AB yang terbentuk adalah 12 dikurangkan dengan 4,5. Maka jawabannya berapa, Nak? 7,5 mem. 7,5 gram. Nah, ini juga memenuhi hukum kekekalan massa. Kenapa? Nah, dijumlahkan pada saat akhir sama dengan awal. Bisa, Nak? Bisa ya? mem. Nah, tolong kalau soal Bisa, seperti Mem. ini, ya, Ibu harap kalian bisa kerjakan. Karena dari soal hukum dasar kimia, inilah yang paling agak-agak gimana gitu ya. Nah, jadi Ibu kasih contoh yang sesuai nanti dengan soalnya. Seperti ini juga. Oke, jangan ada yang salah. Next, kita ke nomor 7. Nah, ini hukum Dalton. Ini kan sangat gampang sekali. Unsur S dan O dapat membentuk dua senyawa. Unsur S, unsur O. Unsur S dan O dalam senyawa satu, perbandingannya adalah 50 banding 50. Ini maksudnya persentase, Nak ya. Nah, sedangkan dalam senyawa 2, persentase S banding O itu 40% banding 60%. Perbandingan massa unsur oksigen dalam dua senyawa tersebut. Yang ditanya perbandingan massa unsur O, berapa banding berapa. Nah, ini kalau soal seperti ini, cara mencarinya gimana, Nak? Kalau yang ditanya adalah massa unsur O, berarti artinya perbandingan yang dibuat tetap adalah siapa, Nak? S mem. S. Artinya dia dibuat sama dengan satu. Maka langsung aja SO. Nah, kita buat nih dalam senyawanya. Nah, kita kan mencari si O, berarti ini S-nya 1 karena dia yang dibuat tetap. Ini juga 1. Kalau ini 1, berarti ini dibagi berapa, Nak? 50% mem. Ya, kalau ini 50, makanya juga dibagi dengan 50. Berarti 50 per 50 sama dengan 1 mem. 1 mem. Ini S yang kedua dibuat 1, maka supaya sama dengan 1 ini dibagi berapa? 40% mem. 40 mem. Ya, maka kalau ini dibagi 40, ini juga dibagi dengan 40. Berarti 60 per 40. Berapa, Nak? 3/2 mem. 3/2. So, perbandingan O dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah 1 banding 3/2 atau kali 2? 2 banding 3 mem. Oke, good. Kak, jawabannya adalah bisa? Iya. Bisa, Mem. Ya, caranya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Satu soal lagi. Nah, pas ada 6 menit lagi. Nah, coba ini hukum, mungkin kalian lupa ini hukum apa, tetapi kalau ada hubungan dengan volume itu berarti si Gay-Lussac. Gay-Lussac. Apa kata Gay-Lussac menurut hukum perbandingan volume? Gay-Lussac mengatakan perbandingan koefisien itu sebanding dengan perbandingan volumenya pada P dan T yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama. Ingat, Nak, sebanding bukan berarti sama, tetapi apa maknanya? Apa ya? Intinya sebanding lah ya. Oke, gini. Perbandingan volume gas-gas yang terlihat dalam reaksi ini menurut hukum Gay-Lussac yang mana? Artinya kalian hanya tinggal tambahkan aja koefisiennya. Maka perbandingan koefisiennya berapapun nanti itu akan menyatakan perbandingan volumenya. Ya udah, maka CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Oke. Nah, kita lihat, Nah. Berarti di sini C-nya sama kan? Sama. Siapa lagi yang mau kita setarakan? H mem. Hanya di sini H, Mem. 4, maka di sini 2 mem. 2 mem. Oke, next O-nya total berapa? 4 mem. 4. Iya, pas 4. Berarti ini 2. 2 mem. Oke, berarti perbandingannya adalah 1, 2, 1, 2. Nah, mana yang jawaban yang benar? 1, 2, 1, 2. Kalau tidak ada perbandingan 1, 1, 2, nah, artinya gini, Nak. Misalkan ini 1 liter, ini 2 liter, ini 1 liter, ini 2 liter. Kan sebanding, berarti bisa jadi kelipatannya. Berarti kalau misalnya ini kita buat 2 liter, maka ini 4 liter. 4 liter. 2 liter, 4 liter. Nah, kalau ini kita buat 3 liter, ini jadi
6 6 liter. liter. 6 liter, Mem. 3 6 liter. liter. 6 Ya, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan apa, Nak? Sebanding. Itu artinya. Maka jawaban yang paling benar di option yang nomor berapa? D, Mem. Iya, yang D. Oke. Mudah kan, Nak? Mudah, Mudah. Mem. Oke. Nah, kalau mudah silahkan pelajari lagi review hari ini. Mudah-mudahan besok UH-nya nilainya bagus. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, yuk. Silakan 5 menit lagi ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas, Mem. Oke, pas. Oke, PPT-nya nanti akan Ibu upload di psikologi ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Iya, sama-sama, Nah. Ibu Liv Terima kasih, ya. Mbak.